Opirian, Beb. Ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Mohon bersabar sebentar. Gimana Bu Far? Iya, masih menunggu dulu. Bapak Kasek sabar ya. Aduh, mohon maaf teman-teman, barusan mati lampong. Tuh, lampong memang. Sudah 42 partisipan ini, Pak Ketua. Bisa kita mulai? Oke, bisa dimulai yuk. Oh ya, kita mulai aja ya. Mohon untuk di-mute all. Dek Septa. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Yang terhormat Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Grobogan, Bapak Hartono Sarjana Pendidikan sekaligus sebagai narasumber kita pada acara diseminasi hari ini. Kemudian yang kami hormati pula pengurus MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Grobogan, tim keren kami yang bekerja untuk acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula, ini ada Bapak Kasek ya, Pak Wiwit Ijanarko, yang selalu memberikan wejangan, masukan, saran kepada kami semua, yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Bapak Ibu peserta acara hari ini, yang hadir via video conference atau Google Meet, yang berasal dari Kabupaten Grobogan maupun dari luar kabupaten. Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan yang sangat kami cintai dan kami banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya di pagi yang indah ini, pagi menjelang siang, sedikit agak mendung ya. Kita masih diberikan kesehatan, keberkahan sehingga kita dapat dipertemukan secara virtual pada acara diseminasi workshop MIME, membaca intensif dan membaca ekstensif dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Grobogan, tentunya secara virtual. Sholawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, teman-teman yang kami banggakan, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Farida, barangkali sudah banyak yang perso ya dari panjenengan. Kalau kebetulan ada yang luar kabupaten, hanya sekedar memberikan informasi saja.
Saya akan memandu pelaksanaan kegiatan diseminasi hari ini bersama teman-teman kami, rekan hebat kami yang lain yang ada, yaitu ada Bu Fitri, Bu Titi, Bu Septa, Bu Nur Hidayati, kemudian ada Bu Ana, Bu Elis, Pak Sigit, dan terutama pada Mr. Master kita, Pak Hartono, selaku narsum pada acara hari ini. Dan untuk mengawali kegiatan agar dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar dan dimudahkan, marilah kita buka atau kita awali kegiatan ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami hormati, mari selanjutnya kita ikuti sesi perkenalan ya dari tim pengurus MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Grobogan. Yang tentu Bapak Ibu barangkali penasaran bagaimana beliau menyampaikan profil tentang beliau sendiri. Jadi ada beberapa dari teman kami. Silakan bisa dimulai dari Bu Fitri, ya. Silakan Bu Fitri. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Oke, salam kenal, senang bertemu dengan Bapak Ibu. Saya Fitri, guru SMP Negeri 3 Gubuk. Terima kasih. Bisa kemudian dilanjut dengan Bu Septa atau Dek Septa, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Septa. Saya mengampu di SMP Negeri 21 Atap Kelambu. Terima kasih. Ya. Kemudian dilanjut dengan Bu Nur Hidayati. Silakan Bu Nur Hidayati. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Senang berjumpa Anda semua hari ini. Saya Bu Nur Hidayati. Biasa dipanggil Bu Hid. Saya mengajar di SMP 2 Wirosari di Karangasem. Di Gunung Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu itu tadi Bu Fitri, Bu Septa, dan Bu Nur Hidayati, teman-teman hebat kami. Beliau ahli ya dalam bidang IT juga itu, Bu Fitri, Bu Septa, kemudian Bu Hid juga. Nanti dilanjut dengan teman yang lain. Ini ada Bu Ana. Bu Ana di mana Ibu Ana? Silakan Bu Ana. Ya Bu Ana di mana ini? Silakan Bu Ana. Mas Sigit dulu, Mas. Oh iya, silakan Pak Sigit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Sigit Sulistianto dari SMP 4 Satu Atap Karangrayung, Gunung Tumpeng. Terima kasih. Selamat menikmati webinar. Salam untuk teman-teman. Baik, terima kasih Pak Sigit. Bu Elis, ada nggak ya Bu Elis ini? Sudah gabung ya Bu Elis ya, ada ini. Silahkan Bu Elis untuk dapat memperkenalkan diri. Alhamdulillah sehat ya. Di unmute dulu, di unmute. Mikrofonnya. Belum on. Ya. Nah. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi semuanya, salam sejahtera, sehat selalu, Amin. Semangat menimba ilmu. Saya Miss Dalis Kristina dari SMP Negeri 1 Purwodadi. Semoga ilmu yang akan di-share sama Mr. Hartono hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, bisa menambahkan ilmu, dan selamat menikmati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ananya sudah gabung? Sudah ada ya? On cam? Bu Ana, mana Bu Ana? Belum ya? Ya. Cukup ya? Oke. Kebetulan ini Bunda Titik juga belum gabung ya, enggak apa-apa. Bapak Ibu itu tadi beberapa dari teman kami, tim dari MGMP Bahasa Inggris atau pengurus MGMP Bahasa Inggris Kabupaten yang selalu berusaha untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua berkaitan dengan apa-apa tentang bahasa Inggris yang organisasi yang ada di Kabupaten Grobogan ini. Begitu. Bapak Ibu, teman-teman yang kami cintai,
Selanjutnya kita ikuti acara inti ya. Acara inti. Oh, ini Bunda Titi sudah masuk ini. Silahkan Bunda Titi. Bunda Titi berkenan untuk memberikan ucapan selamat datang kepada teman-teman ya. Mohon untuk on cam sejenak Bunda. Teman-teman menunggu Bunda. Nah, ini beliau. Silakan Bunda menyapa teman-teman dulu biar seneng. Di-unmute dulu Bunda. Di-unmute dulu. On mic. Ya. Sudah selesai kegiatan Roots Day anti perundungan. Oh, iya. Masih nunggu berapa orang? Ini sudah kita mulai, Bu. Ya. Oke, langsung lanjut. Ya, terima kasih Bunda. Ya. Selamat. Bapak Ibu. Ya, semangat untuk teman-teman semuanya ya. Makasih Kakak, makasih. Terima kasih Bunda. Ya. Semangat. Yuk. Ya. Ya. Terima kasih Bunda. Bunda ini selalu menyemangati kita untuk selalu move forward ya. Jadi kita biar terus-menerus maju dan selalu maju lagi ke depannya begitu. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan memasuki acara inti yaitu diseminasi atau pengimbasan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kakak ketua kita yang super duper ganteng ya. Kalau pakai kacamata tuh mirip dengan itu loh, bintang film siapa itu? Aktor Clark Kent itu loh, yang Superman itu. Ini juga Superman sih, super, beliau tuh super dalam segala hal gitu. Nah, perlu kami informasikan beliau, kakak ketua atau Pak Hartono ini telah mengikuti workshop MIME, membaca intensif, membaca ekstensif dalam pembelajaran yang berlangsung di Hotel Arkenzo Semarang pada tanggal 14 sampai 17 September 2021. Nah, hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, kita akan menerima diseminasi atau pengimbasan dari beliau tentang MIME. Tentunya hal ini sangat penting berkaitan dengan kita sudah ada AN, Asesmen Nasional, yang diantaranya ada AKM di mana literasi masuk di dalamnya, maka kita kemampuan membaca anak-anak harus kita tingkatkan dimulai dari Bapak Ibu guru kita ya yang ada dalam pembelajaran ini, nanti bisa sharing ke anak-anak juga begitu. Kepada beliau, Mr. Master Bapak Hartono, waktu kami serahkan sepenuhnya. Silakan. Baik, tes dulu, tes suara dulu. Suara saya terdengar baik enggak ini Bu Farida? Sangat baik, Kak. Oke, jelas bisa dengar ya. ya. Baik, Ya. baik, Ya. baik, baik. Ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya bahwa di kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, diberi waktu, kelonggaran waktu sehingga kita bisa bersama meskipun melalui tatap maya ya Bapak Ibu. Jadi betul seperti yang disampaikan Bu Farida tadi di pengantar bahwa kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut ya. Istilahnya ini bentuk tanggung jawab saya ketika saya mendapat perintah dari Pak Kasih, Pak Eko Darsono Dinas itu sampai saya untuk mengikuti kegiatan yang awal pertama saya dengar itu terdengar masih asing ya, MIME gitu. Awalnya saya nggak tahu itu seperti apa itu MIME, tapi setelah tahu oh Mi itu membaca intensif, kemudian Me-nya itu membaca ekstensif, baru saya sedikit banyak ada gambaran. Jadi apa yang akan saya lakukan nanti sedikit banyak ada gambar. Oh ini nanti akan terkait dengan kegiatan membaca. Mungkin kalau Bapak Ibu yang background-nya bahasa ataupun yang terkhusus bahasa Inggris mungkin sudah sangat familiar dengan
yang namanya intensive reading sama extensive reading seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tentu apa itu namanya terkait juga dengan betul tadi yang disampaikan Bu Farida terkait juga dengan asesmen kompetensi minimum yang menjadi bagian dari asesmen nasional, di mana di dalamnya itu ada yang namanya literasi dan numerasi gitu. Jadi kadang kita suka salah mempersepsikan bahwa literasi itu hanya berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia saja, kemudian numerasi yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika saja. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Jadi tidak benar bahwa literasi itu hanya berlaku di mata pelajaran bahasa Indonesia maupun numerasi berlaku banyak pelajaran matematika, tidak. Jadi semua mata pelajaran itu nanti akan bisa kita menerapkan yang namanya literasi. Nah, dalam hal ini nanti literasi ada kaitannya atau ada hubungannya dengan yang akan kita bahas bersama hari ini Bapak Ibu, yaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. Namun Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa ini tidak ada yang digurui, tidak ada yang menggurui. Ini nanti kita sharing saja Bapak Ibu. Jadi apa yang saya dapatkan selama 3 hari di Semarang kemarin, selama mengikuti kegiatan workshop MIME, apa yang saya tangkap, apa yang saya resapi, apa yang saya dapat selama workshop, ini yang akan saya bagi. Kita sharing, yang saya sharing ini tentu juga apa yang sudah saya saring ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini nanti kegiatan sifatnya adalah berbagi, namun mohon maaf untuk demi kenyamanan saya mengharapkan dengan sangat nanti Bapak Ibu menikmati, karena awal mula dari kita memahami, pertama kita harus menikmati dulu. Jadi kita sepakati ya Bapak Ibu, nanti di sela-sela saya memaparkan materi nanti akan saya sisipkan beberapa game, dan kita harus sepakati nanti Bapak Ibu semua harus apa itu kerson derek nanti. Jadi nanti di sela-sela paparan saya nanti akan ada tim saya yang akan nge-share link, nanti Bapak Ibu sesekali ngecek itu di kolom chatnya ya. Jadi nanti untuk kegiatan-kegiatan gamenya, kuisnya nanti akan kami share lewat kolom chat. Nanti Bapak Ibu silakan cek untuk kita bisa bermain bersama. Tentu permainan yang akan kita lakukan ini masih terkait dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan bersama. Baik Bapak Ibu. Jadi untuk mengawali, jadi seperti halnya saya ketika mengikuti workshop kemarin juga kami dikasih semacam survei, dikasih semacam pertanyaan-pertanyaan untuk sebagai istilahnya sebagai apa ya, sebagai opening opinionnya. Jadi ketika sebelum berangkat itu kami sudah dikasih link untuk kita isi sebagai survei. Jadi sebagai pengalaman awalnya sebelum kita mengikuti workshop MIME itu seberapa jauh kita tahu tentang MIME itu. Nah, ini akan saya coba duplikasi Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu bisa cek di kolom chat. Ini saya mau minta Bu Fitri coba untuk nge-share dulu Bu, nge-share itu link yang apa itu, yang survei pertama Bu Fitri. Oke, siap. Nah, itu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu klik itu, karena di situ cuma ada 2 pertanyaan, jadi 2 menit ya, 2 menit nanti coba usahakan sudah terjawab 2 pertanyaan yang ada di sana Bapak Ibu. Di kolom chat ya, monggo diakses semuanya. Silakan Bapak Ibu, semangat semuanya.
Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu membaca dan menulis itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Monggo Bapak Ibu checklist. Ada 4 pilihan jawaban di sana, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Nah, kemudian pertanyaan keduanya adalah jenis buku apa yang Bapak Ibu sering baca. Ini bisa dituliskan novel, cerpen, buku fiksi, buku non fiksi dan lain sebagainya. Monggo terserah. Iya, untuk sesi ini monggo untuk mikrofonnya boleh di on yang sudah menjawab Bapak Ibu. Jadi biar silakan tidak Bapak Ibu mikrofonnya di on mic semua ya. Biar rame enggak apa-apa, monggo. Jadi dari 2 pertanyaan itu tadi Bapak Ibu. Gimana ini Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan pendapatnya ini terkait dengan pertanyaan pertama dulu nih, membaca dan menulis merupakan aktivitas yang menyenangkan. Ada enggak ini yang mau berbagi pendapatnya ini? Ada. Monggo silahkan raise hand atau langsung di on mikrofonnya. Oke, Putri Yuli silahkan, Putri Yuli. Membaca aktivitas yang menyenangkan, monggo. Setuju, sangat setuju, tidak setuju? Terima kasih Pak. Saya mau menyampaikan pendapat saya terkait kegiatan membaca dan menulis. Saya kok agak ragu ya kalau hal itu yang menyenangkan ya. Kalau bagi saya itu menyenangkan, tapi kelihatannya kalau bagi anak-anak itu sesuatu yang sulit untuk dilakukan, Bapak Ibu. Jadi saya ragu kalau kegiatan membaca dan menulis adalah kegiatan yang menyenangkan. Begitu Bapak Ibu pendapat saya, Nggih. Terima kasih. Oke, ini Putri Yuli berpendapat bahwa aktivitas membaca dan menulis itu masih ragu-ragu ya kalau dikategorikan sebagai aktivitas yang menyenangkan. Monggo ada Bapak Ibu yang lain berpendapat lain? Bu Maria mungkin? Bu Maria itu kacamatanya tebal ini kelihatan kalau suka membaca ini. Kalau menurut saya, meskipun saya jarang membaca buku-buku yang ini ya Pak ya, jarang membaca buku-buku. Saya seringnya membaca novel, tapi novel itu online gitu. Itu untuk mengisi waktu aja kalau mau tidur gitu. Setuju, karena apalagi kalau ceritanya menarik, nah itu. Tapi saya sebenarnya membacanya novel untuk mengantarkan tidur, nah seperti itu. Jadi, itu pendapat saya. Kalau untuk anak-anak ya sama mungkin seperti sama Putri Yuli, tidak semua anak mungkin menyukai membaca. Nah itu yang di tangan kita guru yang supaya bisa memberi virus kita membaca. Nah itu yang susah. Gitu. Terima kasih. Iya, baik. Jadi ini tidak ada jawaban benar salah ya Bapak Ibu. Panjenengan boleh aja ini bilang tidak setuju, boleh aja bilang ragu-ragu seperti Putri Yuli tadi. Nah, sementara Bu
Bu Maria lebih condongnya ke setuju aja ya Bu ya, nggak sangat setuju ya. Oke. Pak Tom, boleh Jadi tutur ya? Iya, monggo. Iya, Ini kok koneksiku rada gini ya. Iya, hampir sama seperti Bu Maria. Maksudnya gini, oke lah, membaca itu bisa kita katakan sebagai aktivitas yang menyenangkan, but depends on the material. Jadi tergantung materi yang kita baca begitu. Kalau materinya memang sesuai dengan suasana kita, pengen membaca sesuatu yang ini ya, mestinya kita itu menyenangkan aktivitasnya, menjadi menyenangkan. Misalnya seperti yang disampaikan Maria tadi, suka membaca novel tapi online pengantar tidur. Nah, karena itu saya juga sering melakukan seperti itu. Saya jadi bertanya sama Bu Maria, novel yang seperti apa itu yang dibaca untuk mengantarkan tidur itu. Nah, itu menyenangkan. Tapi ketika kita memang dihadapkan pada materi bacaan yang kita tidak ngeh ya, kita tidak interested begitu. Jadi dia kurang menyenangkan jadinya aktivitasnya. Begitu Pak Ton, menurut saya. Oke, terima kasih Bu ya. Ini cukup ya mewakili ya 3 orang ini tadi ya pendapatnya ya, tidak perlu kita tanya satu-satu ya. Ini sebagai awalan aja sekaligus sebagai warming up ini ya. Jadi nanti opini pendapat Bapak Ibu semua tentang aktivitas membaca ini tadi nanti akan terkait erat dengan apa yang akan kita bahas bersama ya, akan kita diskusikan bersama ini Bapak Ibu terkait dengan membaca intensif juga membaca ekstensif. Nanti juga ini Bapak Ibu, saya boleh share screen nggak ini ya? Biar ketok ini tampilan ininya ya. Silakan Pak. Iya. Oke. Sebentar. Nah, sudah belum Bapak Ibu? Sudah kelihatan belum nih? Benar. Ya, sudah Pak. Ini perlu tak klik present gini ya biar gede Pak ya. Wow. Udah kelihatan Bapak Ibu. Sudah. Sampun nggih. Kelihatan kan? Sampun kelihatan nggih. Oke, bentar. Nah, jadi gini nih Bapak Ibu nggih. Kenapa sih kok kita perlu atau kita kok perlu tahu membaca intensif juga membaca ekstensif itu memang ada latar belakangnya gitu Bapak Ibu, seperti tadi sudah saya singgung sedikit di awal ya, bahwa ini ada kaitannya dengan kebijakan nasional mengenai AKM tadi ya, yang di dalamnya itu ada literasi dan juga numerasi. Nah, literasi ataupun numerasi itu sendiri juga tidak hanya terkait dengan mapel bahasa Indonesia ataupun matematika, juga dalam konteks implementasinya atau implementasi GLS ya, di sekolah ada gerakan literasi sekolah, juga termasuk bisa dikatakan pembiasaan yang bisa dilakukan di sekolah, juga termasuk persiapan AKM-nya. Penting juga kiranya bahwa guru itu atau kita sebagai guru perlu tahu beberapa strategi yang bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Jadi sekali lagi sangat penting ya kiranya bagi kita sebagai guru mengetahui strategi apa saja yang dapat diterapkan di kelas. Jadi guru mata pelajaran apapun itu nanti perlu mengembangkan berbagai strategi literasi dalam pembelajaran. Ini sekaligus nanti bisa menjawab keraguan Putri Yuli tadi ya, keraguan bahwa kegiatan membaca itu menyenangkan. Nah, ini tugas kita bagaimana agar supaya kegiatan membaca itu menjadi sesuatu yang menarik buat anak didik kita. Makasih ya Bapak Ibu. Nah, ini survei yang tadi ini ya. Kemudian survei yang kedua ini saya skip aja karena waktu kita ini agak sudah kemakan banyak ini di awal tadi. Jadi intinya Bapak Ibu, di kesempatan ini nanti kita akan mempelajari 5 hal ini saja. Ya, meskipun sebetulnya ada 5 modul yang kalau kita bahas itu nggak cukup. Kemarin aja 5 modul kita membahasnya selama 3 hari. Selama ini sementara hari ini kita punya waktu hanya kurang lebih 1,5 jam ya, bahkan kurang dari 1,5 jam. Jadi pertama
kita nanti akan coba ketahui, kita oprek sedikit mengenai literasi dalam pembelajaran, kemudian mengenal membaca intensif dan membaca ekstensif, memilih teks yang tepat, strategi membaca intensif dan juga strategi membaca ekstensif. Jadi alurnya seperti ini Bapak Ibu, literasi dalam pembelajaran, kemudian mime, kemudian memilih teks, baru kemudian kita sendirikan atau kita pisahkan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Nah, hubungannya dengan GLS dan AKM, jadi seperti ini Bapak Ibu, literasi membaca itu ternyata ada di dalam AKM. Di sana ada konten, konteks, dan juga tingkat proses kognitifnya. Jadi kalau secara konten itu nanti teks-teks yang ada itu terbagi menjadi dua, ya, teks fiksi dan juga teks informasi. Sementara secara konteksnya itu bisa atau isi bacaannya itu bisa berupa suatu hal yang personal, sosial budaya maupun yang berkaitan dengan keilmuan atau saintifik. Sedangkan tingkat proses kognitifnya yaitu pertama menemukan informasi, kemudian mencoba untuk menginterpretasi, mengintegrasikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi untuk selanjutnya bisa kita merefleksi. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi ini sedikit sebagai gambaran awal ya, bahwa membaca intensif itu adalah sebetulnya kegiatan membaca yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dalam memahami bacaan. Jadi bacaan-bacaan ketika kita mengajar di kelas ya Bapak Ibu, bacaan-bacaan yang ada di buku-buku teks pelajaran kita itu lebih ke membaca intensif Bapak Ibu. Jadi apa-apa yang kita berikan kepada anak didik kita untuk kita bahas bersama-sama untuk memahami bacaannya, itu nanti lebih ke membaca intensif. Sedangkan membaca ekstensifnya itu adalah dalam rangka mengembangkan minat baca. Okay? Jadi sifatnya ini membaca yang menyenangkan bagi anak didik, dan kita tidak perlu membuat tagihan kepada anak didik. Baca ini kemudian nanti tagihannya ini enggak seperti itu. Gitu. Nah, keterkaitan antara membaca intensif dan membaca intensif adalah atau membaca ekstensif itu nanti bisa membantu membaca intensifnya lebih terbatas gitu, untuk waktu pembelajarannya. Jadi ini bisa dilakukan di luar kelas. Jadi untuk pelaksanaannya di sekolah ini kalau kita gambarkan ini di tengah ini ada pembiasaan gitu Bapak Ibu. Biasanya itu kalau di sekolah saya itu dulu pernah diadakan 15 menit sebelum masuk kelas itu ada namanya pembiasaan untuk menumbuhkan budaya literasi ya. Sebelum masuk 15 menit kita ajak anak-anak untuk lakukan kegiatan membaca sebagai pembiasaan setiap harinya. Kemudian untuk kegiatan pengembangannya ini bisa saja sekolah mengadakan satu kegiatan wajib ya bagi anak-anak, harus berkunjung ke perpustakaan sebagai jam-jam literasi seperti itu. Dan di kegiatan pembelajarannya bisa dimasukkan sebagai kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran menggunakan strategi literasi. Dan kegiatan membaca ini Bapak Ibu tentu sangat setuju bahwa berlaku di semua mata pelajaran, ya. Jadi tidak hanya mata pelajaran yang terkait dengan kebahasaan, tidak, ya. Bahkan numerasi pun itu dalam bahasa Inggris atau mapel yang kita sama-sama ampuh itu juga ada, ya, yang kaitannya dengan
numerasi. Jadi kalau saya contohkan seperti ini Bapak Ibu, misalkan saya punya kalimat my wife is big seperti itu misalnya. Kemudian ada teman saya tanya, oh really, oh yes, how big is she seperti itu. Nah di sini nanti untuk menjawab pertanyaan how big itu tentu kita butuh angka-angka. Nah angka-angka di sinilah yang kita namakan atau yang kita sebut sebagai ada keterkaitan dengan numerasi seperti itu. Makanya di mana kita perlu mengajarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan lain sebagainya itu. Nah disitulah numerasi gitu. Kadang-kadang misal ada satu kalimat dalam teks bacaan yang menyatakan misalnya perang Diponegoro berlangsung dari 1825 sampai 1830 gitu. Itu kalau anak-anak dengan literasi rendah itu akan berpendapat bahwa oh perang Diponegoronya cuma berlangsung selama 5 menit berarti. Dari 1825 sampai 1830. Ini numerasinya berarti rendah. Taunya bahwa angka-angka itu hanya berkaitan dengan jam. Nah, padahal 1825 di situ maksudnya adalah tahun, 1830 juga tahun. Tapi karena numerasinya kurang, jadi anggapannya itu 1825 itu jam 18 lewat 25 sampai dengan jam 18.30 setengah 7 seperti itu. Nah, jadi numerasi di situ dari contoh sederhana itu saya sudah bisa simpulkan bahwa numerasi itu ternyata tidak hanya di mapel matematika atau mapel yang berkaitan angka-angka, misalnya selain matematika ada IPA, tapi ternyata bahasa Inggris pun ada seperti itu, okay? Baik Bapak Ibu. Kemudian nanti juga kita akan coba mengulik sedikit tentang teks multimoda. Nah, ini kita sebagai guru bahasa Inggris pun juga sudah tahu tentunya ya istilah ini, seperti selama kegiatan di masa pandemi ini aja kita juga mengenal moda daring, moda luring seperti itu, Nah, ini yang terkait dengan teks yang nanti kita akan diskusikan ini. Jadi ada teks yang kadang-kadang kita itu beranggapan teks itu isinya tulisan-tulisan seperti itu, ya, tulisan. Padahal sebetulnya yang disebut dengan teks itu tidak melulu harus berupa tulisan. Ya. Lalu seperti apa? Jadi teks multimoda itu bisa saja berupa visual, aural, gestural, spatial, linguistik, dan kalau kita gambarkan dengan cloud words, ya, awan kata itu bisa kelihatan ini. Jadi cara awan kata, secara cloud words ini Bapak Ibu bisa lihat, oh teks multimoda itu ternyata banyak banget macamnya. Jadi film, infografis, kartu, SMS, podcast, brosur, gambar, buklet, blog dan lain sebagainya itu kita bisa sebut sebagai teks. Ya. Nah kemudian untuk contoh, ya, untuk contoh multimoda yang sesuai dengan mapel kita ini, ini bisa kita lihat nih Bapak Ibu. Yang ini kelihatan, Bu Farida, tolong di on mikrofonnya biar saya nanti bisa berkomunikasi kalau saya mau mengkonfirmasi. Ini contoh teks multimoda dalam mapel kita Bapak Ibu. Kelihatan Bu Farida? Ya, sangat kelihatan. Nah, seperti ini nih. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi teks yang ada ini, teks yang tampil ini adalah teks fusional pendek seperti kita tahu, Nah, ini termasuk multimoda. Ya. Kenapa multimoda? Karena dalam teks ini ada tulisannya, ada gambarnya, ada simbolnya, ada warnanya, ada tanda maupun desain yang menarik. Ya. Ini contoh teks multimoda dalam mapel bahasa Inggris. Seperti ini juga ini announcement. Ini pengumuman yang mau tulisan, ada warnanya, ada desain yang menarik, dan ini harapannya nanti bisa menumbuh kembangkan atau bisa menarik minat baca siswa. Berbeda kalau ini teks announcement ini kita tulis hanya dalam bentuk teks-teks tulisan biasa, ini nanti siswa akan kurang tertarik. Begitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian untuk mencapai itu semua kita perlu strategi, Bapak Ibu, strategi literasi dalam pembelajaran. Ada banyak banget, ya. Jadi nanti yang berkaitan dengan strategi literasi ini
di dalam KM literasi membacanya itu bisa berupa apa ini ya, bentar Bapak Ibu. Nah, strategi literasinya itu ini yang atas ini bukan konten ya, sekali lagi bukan konten, namun strategi yang nanti bisa berwujud langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran untuk memahami konten dengan lebih baik. Nah, nanti akan saya tunjukkan ini tabel ini Bapak Ibu. Tabel berbagai strategi literasi dalam 3 tahap pembelajaran. 3 tahap pembelajaran itu ada prabaca, ada ketika baca, dan ada pasca baca dengan tujuannya masing-masing. Ya, ketika prabaca ini tujuannya adalah untuk mengaktifkan pengetahuan maupun pengalaman sebelumnya. Nah, strateginya ini panjenengan bisa lihat nih, bisa menggunakan scanning, think aloud, mengeksplorasi teks, mengategorikan informasi, memprediksi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahap ketika bacanya atau while readingnya, itu bisa dengan memvisualisasikan informasi, menggunakan pengatur grafis, mencatat, mengajukan pertanyaan, berpikir nyaring, dan seterusnya. Dan di pasca bacanya atau after readingnya, ini bisa membaca kembali, berpikir nyaring, dan bisa juga melakukan evaluasi diri. Nah, ini contoh sederhananya. Contoh sederhananya saja, misalkan kita itu habis membaca ini deh, salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Di mana isi dari ayat itu adalah mewajibkan orang untuk berpuasa ya, karena diwajibkan seperti orang-orang sebelum kamu gitu. Nah, ini bisa saja melakukan evaluasi diri. Oh, aku kemarin udah puasa belum ya? Puasaku udah bagus belum ya? Nah, di sini kegiatan atau strategi literasi pasca bacanya bisa dengan melakukan evaluasi maupun melakukan refleksi diri atas apa yang dibaca barusan. Itu ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini tahapnya tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai pengatur grafis ya. Jadi pengatur grafis itu ada berapa ini? Ada 19 macam Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu pengatur grafis mengaktifasi pengetahuan sebelumnya. Ya, kegiatan pembelajarannya bisa dengan cara menggali pengetahuan latar belakang untuk memahami teks non-fiksi. Kemudian bisa berupa tabel prediksi, ini kegiatan pembelajarannya membuat prediksi tentang teks non-fiksi. Kemudian tahu, ingin, pelajari, kegiatan belajarnya menuliskan hal yang sudah diketahui, yang ingin diketahui, dan yang ingin atau yang telah dipelajari. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Okay? Tadi saya lupa sampaikan bahwa di akhir sesi kita ini nanti saya sudah sediakan materinya dalam bentuk slides Bapak Ibu. Jadi nanti di akhir slide-nya atau link slide-nya ini nanti Bapak Ibu akan dapatkan atau akan saya share nggih yang seperti ini nih, slide-nya nggih. Jadi nanti ini sebagai bahan belajar Bapak Ibu semua, modanya adalah moda daring asinkronis untuk lebih mendalami lagi materi-materi yang ada nih. Ada 3 modul di sini nih Bapak Ibu. Nah, ini yang terkait dengan beberapa hal yang kita harus kenali dulu nih. Berikutnya akan saya lanjutkan ke sini Bapak Ibu nih, yang modul 2-nya. Nah, tadi kita belum membedakan
menjelaskan secara spesifik mengenai definisi dari membaca intensif dan ekstensif ya Bapak Ibu. Nah, di modul 2 ini nanti kita akan mendefinisikan membaca intensif dan ekstensif, kemudian karakteristiknya dan juga manfaatnya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Membaca intensif itu pada intinya adalah kegiatan membaca teks bacaan secara cermat, teliti, seksama, mendalam. Untuk apa? Untuk menangkap lebih dalam informasi yang ada pada teks. Jadi setelah kegiatan membaca intensif ini nanti anak-anak atau kita sebagai readernya itu nanti bisa tahu informasi yang ada di dalam teks atau dalam bacaan itu. Sementara untuk kegiatan membaca ekstensif itu secara definisi adalah kegiatan yang dimaksudkan lebih untuk kesenangan, for fun gitu. Jadi siswa tidak terbebani. Kadang-kadang kalau teks bacaan yang kita kasih ke anak yang terkait dengan mata pelajaran itu anak-anak kurang sesuai dengan minat mereka. Tapi kalau membaca ekstensif ini disesuaikan dengan minat mereka. Mereka sukanya di apa? Suka baca novel ya novel, suka baca cerpen ya cerpen gitu. Suka baca koran ya koran. Nah, itu yang dinamakan sebagai membaca ekstensif. Jadi ini lebih ada freedom-nya ketika membaca ekstensif, sedangkan intensif itu lebih banyak campur tangan kita sebagai guru gitu nggih. Nah, di sini Bapak Ibu untuk lebih ini nggih, untuk lebih memahami perbedaan antara intensif dan ekstensif, ini ada mini game Bapak Ibu. Silahkan Bu Fitri ini yang link yang ini panjenengan share ini Bu Fitri yang ini. Sudah Bapak Ibu, silahkan diakses tautan gamenya di link chatnya. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu, tinggal apa itu klik mulai. Jadi nanti ada beberapa kegiatan yang tampil di layar panjenengan itu nanti termasuk membaca intensif ataukah ekstensif. Panjenengan tinggal klik aja intensif apa ekstensif ini. Jadi seperti ini saya contohkan dulu nggih. Nah, di sini terus siswa membaca koran setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Ini intensif apa ekstensif ini? Nah, nanti kalau benar akan ada tanda centang seperti itu Bapak Ibu. Nah, monggo sambil mengecek pemahaman awal dulu nih, bisa membedakan membaca intensif dan ekstensif. Kegiatan membaca secara luas dan sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi tambahan. Ekstensif. Nah, oke. Monggo bisa mengakses atau ikut main saya aja ini. Selesai Bapak Ibu semuanya. Selesai, kita kembali ke ruang pertama. Siswa memilih untuk membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Intensif atau ekstensif? Ekstensif. Ekstensif, betul. Sudah selesai semuanya. Nah, siswa membaca artikel yang dibagikan guru dengan sama untuk menjawab pertanyaan seputar bacaan. Nah, ini intensif karena ada ini kata kuncinya ada keterlibatan guru di sana, okay? Kemudian untuk menjawab pertanyaan terkait dengan bacaan itu lebih ke intensif Bapak Ibu. Saya membaca buku teks lalu berdiskusi bersama guru. Nah, ini juga masih ada keterlibatan guru dalam kegiatan membacanya. Jadi intensif. Tuh. Satu lagi Bapak Ibu yang bawah nggih, yang bawah ini ada game juga, masih ada lanjutannya. Masih terkait dengan membaca intensif dan ekstensif. Kalau ini tertampil
cover bukunya saja nih Bapak Ibu. Panjenengan coba bisa nggak ini membedakan intensif atau ekstensif dari tampilan cover judul bukunya. Nah, ini kita suruh milih dua, mana yang intensif ini Bapak Ibu. Ada A, B, C, D, E. Monggo mikrofonnya dibuka saja. Mikrofonnya dibuka, sebutkan ini. Yang mana aja, A, B, C, D, E. Intensif pilih dua. Pilih dua, nih saya akan klik nih, yang mana ini? Pak Hartono belum muncul yang virtualnya. Oh iya, ini sekarang udah? Sudah muncul. Nah, monggo Bapak Ibu, ini kita milih dua ini, yang intensif yang mana ini? A, B, C, D, E. A, C. Intensif yang mana? B. C. Nah, ternyata beda-beda kan? B, C. Yang intensif, B, D. B, D intensif. B dan D intensif. Iya, B dan D intensif Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan mata pelajaran nih, buku mata pelajaran. Jadi yang ekstensif ya sisanya berarti yang A, C, E. kemudian C, kemudian E. Nah, oke. Oke, hilang ya anuku ya, share screenku ya. Ya. Oh, oke. Kabur kangenan. Oke. Jadi gitu nggih Bapak Ibu, ada gambaran nggih? Enggak perlu pinter dulu, nanti pinter dhisik nanti saya kalah duluan nanti. Jadi yang penting ada gambaran, oh intensif itu kayak gini, oh ekstensif itu kayak gini. Jadi sesederhana itu Bapak Ibu ya, sing ono kaitane, ono keterlibatane, ono campur tangan guru di situ, disitulah kegiatan membaca intensif. Sementara yang siswa kita lepas memilih bacaan sendiri sesuai minat mereka lah, itu di situ ada kegiatan membaca ekstensif. Betul sekali. Suara siapa itu nggih? Guneti yang cantik. Oke, kakak sendiri berarti. Nah, kemudian kalau kita bicara karakteristik nih Bapak Ibu nggih, ya. Jadi membaca intensif itu lebih fokus pada kosakata, tata bahasa, membaca kata demi kata, bisa juga mencari kata-kata sulitnya, dan kegiatan membacanya biasanya menjadi lebih lambat begitu, karena harus memahami makna-makna atau kata-kata sulit itu tadi. Kemudian teks yang dibaca juga tidak sebegitu panjang seperti halnya kita baca koran, baca novel ataupun cerpen-cerpen gitu kan. Dan teksnya biasanya ditulis dalam bahasa yang rumit, makanya ada kata-kata sulit itu tadi kan, dan perlu bantuan kamus. Nah, di situ ciri dari baca intensif. Sedangkan membaca ekstensif itu nanti kita akan menghasilkan produk anak yang akan menjadi pembaca yang fasih, ya, karena mereka nggak ada beban. Ya. Biasanya bacaan yang diberikan guru itu mereka beban. Gitu. Sedangkan kalau ekstensif ini karena sudah sesuai dengan pilihan mereka sendiri, jadi ya mereka akan melakukan dengan enjoy, menikmati, sehingga nanti mereka akan menjadi pembaca atau reader yang fluent, ya, fluent reader. Juga menjadi pembaca yang bersifat seumur hidup, ya, membaca sebagai rutinitas bagi mereka, karena emang sudah menjadi kesenangan, jadi fun itu tadi Bapak Ibu. Itu secara cirinya, ya. Jadi dari dua ciri membaca intensif dan membaca ekstensif ini, nah sekarang kita coba cek lagi nggih, penerapannya nggih, penerapan kegiatan membaca intensif dan membaca ekstensif dengan rangkaian kegiatan pembelajaran. Ini bisa di share Bu, anunya Bu, linknya Bu. Kalau ini Bapak Ibu, saya pengen
saya pengen Bapak Ibu menuliskan ini, menuliskan di bawah cerita ini. Jadi saya ada 3 cerita ini Bapak Ibu. Yang pertama ini saya pakai contoh saja ini. Nanti yang cerita 2 dan 3 monggo panjenengan nanti isi atau tentukan termasuk menerapkan membaca intensif ataukah ekstensif. Ya, coba ini kita lihat dulu Bapak Ibu. Nama saya Joko, saya guru IPS, saya ngajar siswa kelas 7 SMP. Minggu lalu kami telah selesai membahas modul 2, keadaan alam wilayah Indonesia. Saya kemudian mengajak siswa saya bermain. Saya menunjukkan peta dunia dan beberapa bendera negara tetangga. Saya minta siswa saya milih satu bendera negara yang ingin mereka kunjungi saat mereka dewasa nanti. Kemudian saya minta mereka untuk mencari artikel tentang keadaan dalam wilayah negara tersebut sebagai PR. Nah, hari ini saya akan membagi mereka kelompok kecil-kecil. Saya akan minta mereka bercerita, menceritakan bacaan yang mereka peroleh. Nah, setelah itu saya akan minta mereka melaporkan hasil diskusi mereka dalam bentuk poster sederhana. Nah, ini termasuk intensif apa ekstensif Bapak Ibu? Intensif. Ini termasuk ekstensif ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti panjenengan klik tanda plusnya ini, kemudian ketikkan ekstensif. Nah, setelah itu publish. Nanti di bawahnya akan muncul. Nah, ekstensif. Nah, monggo sekarang untuk cerita 2 dan cerita 3, monggo panjenengan baca. Kemudian nanti kita sama-sama berkolaborasi. Menurut pendapat Bapak Ibu ini ekstensif apa intensif? Cukup klik tanda plus ini, kemudian ketikkan intensif atau ekstensif, kemudian publish. Nanti akan muncul di bawahnya seperti ini. Monggo Bapak Ibu, kita sambil santai saja, nggih. Bacanya pelan-pelan saja nih. Linknya sudah saya bagikan Bapak Ibu. Linknya sudah di kolom chat Bu Fitri. Iya. Ya, monggo Bapak Ibu diakses nih cerita 2 ini. Saya pengen lihat nih Bapak Ibu ikut berkolaborasi di sini nih. Tinggal tentukan ini termasuk melakukan kegiatan membaca intensif atau ekstensif dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Guru Rosa dan Bu Guru Anin ini. Intensif. Ya, monggo Bu Maria ya itu. Bu Maria monggo ayo diketikkan. Oh, sudah nggih. Nah, ini sudah ada 3 ini yang jawab nih. Ada yang bilang ekstensif, ada yang bilang intensif. Putri Yuli bilang intensif. Nah, nanti bisa kita diskusikan nih Bapak Ibu, karena bisa saja ini dalam rangkaian kegiatan pembelajaran ini tidak 100% atau pure pelaksanaan kegiatannya itu menggunakan aktivitas membaca intensif, bisa saja kombinasi di antara keduanya, gitu. Nah, tapi nanti kita coba minta pendapatnya ini yang Ibu siapa ini yang menulis ekstensif, nanti boleh memberikan klarifikasinya, gitu. Ini sementara kalau saya scroll lagi ke bawah ini banyak yang menuliskan intensif ini. Oke, bisa cek yang cerita 3 sudah ada belum nih? Cerita 3 extend baru 1. Dua, 3, 4. Hanya 4 orang yang mengakses ini.
Halo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih Gimana bisa nih? Gimana nih Bu Farida, boleh bisa mencarikan Bapak atau Ibu ini yang menulis ekstensif di cerita 2 ini, boleh berbagi nih pendapatnya ini, monggo. Gimana Ibu, Bapak Ibu, kalau mengisikan Padlet seperti ini, memberikan respon ke Padlet, sebaiknya diberi nama ya Bapak Ibu. Jadi nama dulu, baru ekstensif atau intensif begitu. Jadi nanti kami mengetahui. Jadi respon dari Bapak ini apa? Berhubung udah kadung, ya, udah ditanya aja siapa ini betul. dari Bapak Ibu yang menuliskan itu untuk berbagi pendapatnya, monggo gitu aja. Iya. Ada Bu Ernawati, silakan Bu Ernawati. Tadi menuliskannya apa? Apa respon dari Ibu tadi, jawabannya apa ya Bu Ernawati? Nggak ada yang ngaku ya, yang menulis ekstensif ya? Nggak apa-apa, ini kita tidak ada salah benar loh Bapak Ibu. Nggak ada salah benar, nggak ada. Santai pokoknya. Bisa jadi yang banyak nulis intensif itu nanti yang justru nggak benar gitu. Nggak apa-apa, sama-sama belajar Bapak Ibu. Monggo ayo. Monggo silakan. Bu Feti intensif apa ekstensif ya tadi ya? Ya mana ini? Mungkin sambil ada maaf belum nulis, Mam. Gimana Ibu? Ini Ibu. Nah itu Bu Tabita itu tadi. Burung menjawab intensif. Bu Neti juga intensif. Intensif semua. Ya Bu Maria intensif. Yang paling atas ini ekstensif ini loh siapa? Nggak ada ya? Untuk cerita 3 Bu Yuli menjawab ekstensif. Bu Tabita juga ekstensif ya. Udah berarti dibahas ini Pak Ton ini. Kita berarti gini aja ya. Berarti gini aja nggih. Untuk yang cerita 2 secara voting ini menang intensif nggih. Jadi memang betul untuk cerita 2 ini lebih ke membaca intensif ya Bapak Ibu, karena apa di sini? Karena biasanya menggaris bawah itu Pak. Saya akan minta siswa saya untuk membaca bacaan yang ada pada modul 8. Ini berkaitan dengan pelajarannya kan ya. Kemudian di aktivitasnya juga ada, betul tadi Bu Tri Yuli ada menggaris bawahi hal-hal penting ya. Ini kata-kata kunci berarti kan, mencari kata-kata kunci. Nah, kemudian meminta mereka menuliskan istilah-istilah ekonomi. Nah, ini mirip-mirip dengan mencari kata-kata sulit itu tadi ya, istilah-istilah yang ada di situ. Setelah selesai mereka memberikan 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan ini terkait dengan untuk mencari tahu yang berhubungan dengan isi bacaan. Nah, jadi secara ciri-cirinya ini lebih ke membaca intensif. Gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu selama mengajar di kelas sudah menerapkan rangkaian pembelajaran seperti ini. Nah, dengan tidak sadar Bapak Ibu itu sudah memberi kesempatan pada anak untuk melakukan kegiatan yang namanya membaca intensif. Nah, sedangkan yang cerita 3 ini kalau kita cermati nggih. Nama saya Anin, mengajar matematika, topik hubungan antara himpunan dalam matematika, membagi cerita singkat dan seterusnya. Kemudian cerita singkat itu diambil dari ini, siswa membaca teks tersebut. Kemudian yang terakhir anak-anak dikasih PR untuk mencari artikel, mencari artikel yang relevan dengan
kehidupan sehari-hari. Nah, di sini anak kita beri kebebasan, artikelnya tidak guru yang tentukan harus ini, harus itu, enggak, tapi mereka bebas memilih, yang penting selama masih berkaitan atau relevan dengan bagaimana matematika itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini siswa diberi freedom, ada kebebasan memilih artikel yang akan mereka cari. Jadi di sini kegiatannya lebih ke membaca ekstensif. Ini sudah mulai sudah mulai ada gambaran untuk membaca intensif dalam rangkaian kegiatan belajar. Ya, Pak, lumayan. Saya balik ke sini lagi sekarang. Yang penting kenal dulu kok, Bu, ya. Kita tidak harus benar-benar mahir dalam membuat skenario kegiatan pembelajaran yang menerapkan MIME itu tadi, ya. Jadi yang utama adalah kita paham dulu, nanti untuk penerapannya sambil jalan, Bapak Ibu. Walaupun ada beberapa atau sebagian yang kita sudah pernah lakukan, cuma tidak sadar, kita itu sudah menerapkan MIME itu. Gitu. Nah, sekarang manfaat, Bapak Ibu. Kita akan bicara manfaat dari membaca intensif dan ekstensif. Nah, manfaatnya apa ya? Nah, Bapak Ibu tentu sudah bisa menerima tadi bahwa membaca intensif dan ekstensif itu secara karakteristik jelas berbeda, dan ini tentu saja nanti akan memberi dampak yang berbeda pula ketika diterapkan dalam pembelajaran, karena biasanya yang membaca intensif itu lebih membuat siswa-siswi menggunakan berbagai strategi membaca untuk membantu mereka memahami teks dengan baik. Juga strategi tersebut bisa menjadikan mereka ahli dalam mengekstrak atau mencari, menggali informasi dari teks, dan ujung-ujungnya nanti mereka akan mahir dalam menjawab pertanyaan yang tentu berkaitan dengan bacaan itu. Gitu. Dan dari sini nanti anak-anak bisa membaca dan memahami teks-teks yang lebih sifatnya tradisional, misalnya teks drama, dongeng, dan lain sebagainya. Karena mereka seringkali membaca teks yang sulit. Jadi anak-anak nanti juga mungkin secara perkembangan untuk menjadi pembaca itu anak akan lebih punya sikap bisa dibilang sikap negatif terhadap pembelajaran bahasa. Dan nanti setelah selesai sekolah biasanya anak-anak itu sudah enggak lagi mau baca atau menghindari kegiatan membaca. Nah, itu sedikit tentang membaca intensif yang apabila kita terapkan di kegiatan pembelajaran. Jadi tidak ada unsur atau tidak ada faktor penunjang di mana anak nanti akan menjadi pembaca yang punya fun tadi. Nah, sementara yang ada unsur atau faktor fun-nya itu justru berada di membaca ekstensif, Bapak Ibu. Karena membaca ekstensif itu anak-anak akan melakukan kegiatan membaca sesuai level mereka atau memiliki atau fasih di level di bawahnya. Mereka bisa jadi atau bisa membaca teks dengan mudah, dengan kecepatan yang sesuai, karena emang nggak terburu waktu kan, sebagai kegiatan pengisi waktu luang,
kegiatan yang bisa membuat anak atau siswa melihat aspek estetikanya, membaca dan menemukan makna pentingnya membaca bagi dirinya. Seperti itu Bapak Ibu yang membaca ekstensif. Dan nanti di jangka panjangnya mereka akan menganggap bahwa proses membaca itu sebagai kegiatan rutin yang mereka sukai. Sedikit banyak bisa memotivasi mereka untuk membaca terus menerus dan akan meningkat. Dan yang hal terbaik adalah mereka bisa menjadi pembaca yang bisa membaca selamanya atau seumur hidup tadi. Nah, ini harus dilakukan karena mereka ingin dan membutuhkan membaca itu sebagai sebuah bentuk kesenangan pribadi. Di situ membaca ekstensif Bapak Ibu. Ini tadi manfaatnya, okay? Nah, ini dampak dari membaca intensif atau membaca ekstensif. Jadi ini kalau saya tunjukkan dulu Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan manfaat itu tadi, okay? Manfaat dari membaca intensif dan ekstensif. Seperti ini Bapak Ibu. Siswa menjadi pembaca yang fasih dan dapat membaca teks dengan kemudahan dan kecepatan yang sesuai. Ini masuk di mana Bapak Ibu tadi? Ekstensif. Ya, ekstensif. Boleh langsung dijawab on mic saja, okay? Mereka bisa membaca dan memahami teks tradisional. Ini masuk yang mana ini tadi? Intensif. Oke, intensif, betul. Ada 10 nih, saya percepat aja. Siswa dapat menggunakan berbagai strategi membaca untuk membantu mereka memahami teks dengan baik. Intensif. Intensif. Bu Farida tahu ini suara siapa ini? Bu Neti. Okay. Bu Neti. Bu Neti lanjutkan Bu Neti. Bu Neti lanjutkan coba. Konsep dan arti membaca bagi mereka mungkin meningkat dan hal tersebut menyehatkan motivasi mereka dalam membaca. Ekstensif. Ekstensif. Hebat nih ya. Mereka bisa menjadi pembaca yang membaca selamanya atau seumur hidup, tidak lagi membaca karena mereka harus melakukannya, tapi karena memang mereka ingin. Ekstensif lagi. Siswa membaca yang melihat aspek estetika dari menemukan makna pentingnya membaca bagi dirinya. Ini lagi. Nah, ini coba saya mau minta satu orang selain Bu Neti yang mau menjawab, monggo. Siswa bisa menjadi pembaca yang ahli dalam mengekstrak informasi dari teks. Intensif. Intensif. Oke, intensif. Bu Puji itu tadi ya. Bu Puji ya, oke. Ya, Bu Puji Astuti. Dari SMP 20 Kulon? Bukan? Bukan dong. Oh ya. Mereka menjadi mahir dalam menjawab pertanyaan sebuah bacaan. Intensif. Intensif. Maria. Ini. Nanti nek wis bar sekolah wis berhenti macane. Intensif. Intensif Bapak Ibu. Nah, terakhir. Berkembang menjadi banyak sehat dan memiliki kebiasaan membaca rutin. Ekstensif. Betul. Kita balik Bapak Ibu. Oke. Lu share screen-ku hilang nih malah. Ini tadi ya. Sampai ini tadi nggih. Oke. Sampai ke
Modul 3 ini sekarang Bapak Ibu. Waktu kita masih ada berapa Bu Farida? Sudah jam berapa itu? Ini sudah jam 11.29 sih. Kurang titik. sebenarnya. Oke, kurang titik ini. Izin menyela. Oke, silakan. Saya sudah membagikan tautan daftar hadir untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini. Silahkan bisa diakses di grup, di chat Google Meet ini. Oke, monggo silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya. Itu nanti ada sertifikatnya ya Bu ya? Iya. Oke. Ada Bapak Ibu, ada sertifikatnya lumayan, nanti naik payu kan 0,1 nggih. Limpuan. Oke. Mana ini? Ini nggih. Kembali ke sini nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini yang terakhir nih Bapak Ibu. Sebelum mati lampu ini di modul 3 ini nanti akan kita kenal nih paling nggak bisa membedakan teks fiksi atau teks informasi, kemudian bisa membedakan antara opini, fakta, dan imajinasi. Kemudian cara memilihnya, memilih fiksi atau memilih informasi. Kemudian mencari sumber teks fiksi dan teks informasi, dan terakhir kegiatan literasi di kelas yang menggunakan teks fiksi dan informasi. Langsung saja nih, ya. Ini secara definisi saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya, teks fiksi ya, dan juga teks informasi. Manfaatnya pun juga saya yakin sudah ya, jadi tidak perlu saya perjelas lagi, nanti panjenengan pokoknya bisa lanjutkanlah belajar atau mempelajari secara daring asinkronus melalui Google Sites yang nanti akan saya bagi. Nah, kita langsung saja ini ke mini game lagi Bu Fitri. Nah, ini koyoke biar cepet aja ya, kita mainkan bareng-bareng lagi aja ya. Mainkan bareng-bareng saja ini. Sambil langsung kita diskusikan nih. Pertanyaannya cuma ya atau tidak, yes no question. Apakah buku teks bisa digunakan untuk kegiatan membaca ekstensif? Monggo siapa yang mau menjawab? Bisa. Monggo siapa? Bu Farida? Bisa. Bisa. Bu Neti juga setuju bisa nggih? Oke. Bisa. Ada Bu Neti sama Bu Maria sudah menjawab itu. Apakah sebuah cerita bisa digunakan untuk kegiatan membaca intensif? Nah, ini dibalik dari pertanyaan pertama. Bisa. Ya bisa. Nggih. Tergantung piye kitanya wong nggih. Oke. Berikutnya nggih. Nah, coba kita kenali nih Bapak Ibu. Kita kenali fitur-fitur teks fiksi. Kelihatan nggih? Kelihatan deh. Iya, ya kelihatan nggih. Jadi teks fiksi itu kalau kita lihat dari plotnya, ada pengenalan cerita, ada awal konflik, menuju konflik, klimaks, dan penyelesaian. Bapak Ibu pasti sudah sangat paham ini nggih. Dan kalau secara tekniknya, biasanya teks fiksi itu tekniknya adalah menggunakan teknik narasi bercerita, nggih. Ada gaya yang mengasihkan, ada latar, ada karakter atau tokoh dalam cerita itu. Biasanya seperti itu yang untuk teks fiksi. Nah, ciri-cirinya juga bisa panjenengan lihat nih, bahwa teks fiksi itu berisi rekaan, imajinasi, ya. Bisa juga terinspirasi oleh kejadian nyata, cuma
dikemas menjadi sebuah cerita, disajikan tidak seperti pada kenyataannya, khayal-khayal begitulah maunya, ya. Dan dua fitur yang terpenting dari teks fiksi adalah yang terjadi dalam sebuah cerita atau yang kita sebut sebagai plot itu tadi, dan teknik atau cara berceritanya atau teknik naratifnya. Dan teks fiksi umumnya ditulis dalam bentuk cerpen, fabel, legenda, dongeng, novel, dan lain sebagainya. Jenis-jenisnya bisa macam-macam nih Bapak Ibu, bisa fantasi, bahkan ilmiah pun bisa dibuat fiksi nih. Ada fiksi ilmiah, ada cerita roman, ada drama, ada humor, misteri, petualangan, juga sejarah juga bisa dibuat fiksi sejarah. Nah, itu yang fiksi. Berikutnya kalau yang informasi seperti apa ini? Kalau teks informasi biasanya lebih ke fakta. Ditemukan di kehidupan sehari-hari, bisa juga ini secara bentuknya berupa surat kabar, berita, kemasan, dan buku mata pelajaran. Itu biasanya lebih ke teks informasi objektif dan juga ditulis dari sudut pandang penulis. Ciri-cirinya, teks ditulis berdasarkan kenyataan, semua informasinya ada, nyata, dan tidak ada imajinasi. Semuanya berdasarkan data. Teks bukan hasil rekaan, isi fakta diklasifikasikan juga sebagai sebuah teks informasi. Yang bukan rekor-rekornya penulis dan isinya fakta, itu berarti teksnya masuk kategori teks informasi. Juga bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari, ditulis secara objektif dan ditulis dari sudut pandang penulisnya. Nah, jenis-jenisnya nih Bapak Ibu, ada iklan, ada ulasan, surat, buku harian, selebaran informasi, bla bla bla, ya, sampai dengan autobiografi maupun biografi, itu lebih ke teks informasi. Nah, saya lanjut lagi nih ke sini langsung nih Bapak Ibu. Ini juga masih kita bermain-main, membedakan antara fiksi atau informasi. Langsung saja interaktif ya Bapak Ibu, nggak usah bermain sendiri ya. Nanti bermain sendirinya nanti monggo deh ya. Semuanya sudah saya pasang di Google Site, nanti Bapak Ibu bisa akses nantinya. Nah, kalau saya punya buku Mr. Craig dari Pare-Pare, ini masuk fiksi apa informasi Bapak Ibu? Informasi. Nah, ini informasi karena semuanya berdasarkan fakta. Informasi. Bukan khayalan dari si penulis, ya. Bisa saja bukunya itu berdasarkan wawancara atau berisi biografinya Pak Habibie sendiri. Kalau ini judulnya apa itu? Nggak begitu kelihatan, ya. Tapi bisa ditebak, ya, ini fiksi apa informasi? Fiksi. Nah, ini lebih ke fiksi. Orang nggak berubah. Oke. Judulnya Azab Koruptor Dana COVID-19. Fiksi. Azab Koruptor Dana COVID-19. Ini sumbernya hukumonline.com. Informasi. Nah, lebih ke informasi. Kita kadang suka terjebak judulnya kayak cerita gitu ya. Ayo tentang berubah. Mohon maaf, ini koneksi saya agak lemot ini. Ini Bapak Ibu, jintan hitam obat segala macam penyakit kecuali kematian. Informasi. Informasi. Iya. Oke, masih ada dua lagi ya Bapak Ibu.
Masih ada 3. Nah, ini. Ancaman kencing tikus. Sumbernya komikpendidikan.id. Berarti bisa informasi. Ini informasi cuma bentuknya cerita gitu Bapak Ibu ya. Informasi bentuknya cerita. Kamu fiksi ilmiah Pak. Bu Maria apa ini? Informasi. Informasi. Terlalu gampang kalau ini guys. Oke, satu lagi. Alice Fiksi. Ya. Suara bapak-bapak siapa itu? Ibnu. Oke. Jadi udah bisa nggih mbedake antarane fiksi dan informasi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lanjut ke membedakan opini dan fakta dan imajinasi. Nah, kita lihat dulu nih perbedaannya apa nih Bapak Ibu. Ini kelihatan nggih? Masih kelihatan nggih? Bilang Pak servisnya. Tidak ada, tidak terlihat. Tulisan loadingnya kelihatan. Belum. Ini sudah? Belum. Lu share screen ku hilang berarti. Iya, share screen-nya hilang. Oke. Ini sampul nih. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu nih. Nah, ini terakhir nih Bapak Ibu, kita latihan bedake antarane fakta, opini, dan imajinasi. Kita mulai dari fakta dulu nih. Fakta itu adalah bacaan yang ditulis dipaparkan berdasarkan pernyataan yang bisa dibuktikan. Jadi ada data, ada bukti ya. Itu fakta itu, nggih. Nah, nanti akan saya tunjukkan contohnya. Kemudian opini, bacaan yang ditulis atau dipaparkan lebih didasarkan pada emosi. Menggiring pembaca mempercayai satu hal. Ini lebih didasarkan pada pendapat pribadi si penulis itu sendiri. Dan imajinasi, bacaan yang ditulis berdasarkan kreativitas penulis. Penulis yang punya daya imajinasi bagus ini berarti nanti bacaannya lebih bersifat ke imaginary atau imaginatif story begitu. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Durian adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, bla bla bla. Ini fakta. Ya, karena ini emang kenyataannya seperti itu, faktanya seperti itu ya. Nama tumbuhan tropis berasal dari Asia Tenggara. Nama buahnya biasa bisa dimakan, diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras, berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri. Itu fakta. Fakta ini bisa kita lihat dengan kasat mata, bisa ciri-ciri fisiknya. Sedangkan bau durian memang menyengat namun rasanya sungguh luar biasa enak. Ini opini ya. Bapak Ibu juga bisa punya opini tersendiri. Ada saja, bisa juga bau durian memang menyengat namun rasanya saya tidak suka. Nah, seperti saya ini nggak suka ini. Jadi itu bisa saja saya bilang nggak enak gitu. Ini opini pendapat saya gitu. Nah, kemudian yang imajinasi, bau durian memang menyengat namun rasanya sungguh luar biasa dan membuatku seperti melayang. Nah, ini imajinasinya di situ, melayang. Kayak mabuk kepayang gitu. Baunya bikin saya mabuk kepayang. Ada juga kan ya yang bau durian terus ada nggak doyan makan seperti itu. Ini contoh-contoh fakta, opini, imajinasi. Nah, kemudian saya masih ada game satu lagi nih Bapak Ibu.
Untuk kita coba mainkan deh. Kita mainkan sekali lagi nih, membedakan antara fakta, opini, dan imajinasi. Nih contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada gambar nih, Ge. Bulan mengalami revolusi mengelilingi bumi, ini fakta. Sedangkan yang opini, ketika terjadi gerhana bulan, banyak orang ingin menyaksikan. Nah, ini pendapat. Apalagi kira-kira Bapak Ibu, ketika terjadi gerhana bulan, banyak orang keluar rumah, gitu kan? Ya belum tentu ya, karena ini pendapat pribadi, jadi tidak bisa disanggah juga. Ya. Nah, ini kalau imajinasi, wajahmu bersinar bagai bulan purnama, imajinasi, rupamu kayak bulan purnama, gitu. Imajinasi. Gitu. Ini kalau fakta, contoh lain, ini kalau gambarnya seperti ini, luka lecet sebaiknya ditutup dengan Hansaplast atau sejenisnya. Ini fakta. Kalau opini, sebagian orang membiarkan luka terbuka karena plester langka. Plester langka di sini adalah opini di sini ya. Yang membuat orang membiarkan lukanya terbuka itu karena plester langka. Bisa saja kan, bukan karena plester langka, tapi memang nggak mau ditutup dengan plester. Nah, itu opini. Kemudian imajinasi, plester pemberian dari simbah mengeringkan luka dalam sekejap. Nah, ini berimajinasi. Simbah di sini mungkin yang dimaksud adalah Mbah Dukun misalnya, terus berimajinasi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu deh. Berikutnya ini kayak yang terakhir nih Bapak Ibu. Nah, kalau ini aja Ge, ini nanti panjenengan bisa lakukan sendiri di rumah Ge. Nah, ini sudah saya sediakan apa itu contoh teks bacaannya, terus nanti panjenengan tentukan ini fakta, ini opini atau imajinasi. Ini ada 5, saya sediakan 5 ini. Atau mau kita bahas sekalian nih Bapak Ibu? Bahas enggak nih? Keberanian adalah modal seorang pengusaha untuk meraih kesuksesannya. Berani memutuskan untuk berbisnis ketika yang lain memilih untuk menjadi karyawan. Berani membuat suatu perbedaan di lingkungan. Berani menghadapi risiko. Berani bercita-cita, bermimpi tinggi. Dan yang penting adalah berani untuk gagal dalam meraih sukses. Fakta, opini, apa imajinasi ini? Fakta. Halo. Opini. Opini, betul ini opini. Saya lebih setuju ke opini ini, ya. Salah. Nggak apa-apa Bu, salah nggak apa-apa. Nah, gimana dengan yang ini nih? 5 cara mengenali hoax. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya periksa alamat URL, kredibel atau tidak. Ini apa ini berarti? Fakta. Ini fakta. Ibu, fakta. Kisah asal-usul Gunung Merapi. Nah, kalau ini imajinasi. Salah satu menjaga diet berikutnya ialah dengan menghentikan kebiasaan ngemil. Karena camilan yang Anda konsumsi sekarang mendorong. Apa ini? Ini Pak. Oke, langsung opini. Ya opini. Nah, ini perhatikan gambar. Halo Ira, apa kabar? Apa kabar kura-kura? Ira sudah siap? Orang-orang itu menyapa Ira. Ini apa ini?
Imajinasi. Imajinasi. Monggo nanti silahkan panjenengan lanjutkan nanti. Bu Fitri sudah punya link Google Site-nya belum? Sudah, Pak. Sudah. Saya share sekalian di sini. Boleh langsung di-share, Bu. Nanti biar Bapak Ibu bisa melanjutkan pembelajaran mandirinya melalui daring asinkronus, nggih. Ini waktu kita sudah lewat, nggih. Nggak apa-apa nggih Bapak Ibu, lewat ya, nggak seperti yang dijadwalkan sampai dengan 11.30. Jadi ini Bapak Ibu, akhir dari paparan atau diskusi kita, sinau bareng kita mengenai MIME, paling tidak kita sudah punya sedikit gambaran, nggih. Walaupun sedikit ya, kita sudah dapat gambaran antara keterkaitan antara GLS, AKM, MIME, dan nanti akan berujung pada rangkaian kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi pada intinya kegiatan membaca, kalau saya bilang kegiatan membaca berarti dua-duanya, membaca intensif dan membaca ekstensif itu kita sudah lakukan Bapak Ibu, kita sudah lakukan. Cuma kita itu belum tahu, belum sadar bahwa kita itu melakukan. Jadi membaca intensif kita sudah lakukan, bahkan sering. Membaca ekstensif ini yang perlu kita lebih tekankan agar supaya nanti anak-anak bisa tumbuh minat bacanya yang nanti bisa mensupport di kegiatan membaca intensifnya. Jadi ketika kita memberikan bacaan di kelas, ketika pembelajaran kita menugaskan anak untuk mencari sumber-sumber yang lain, di situ Bapak Ibu sudah melakukan atau menerapkan membaca ekstensif, karena di situ anak bebas memilih. Dan yang terpenting Bapak Ibu, hasil dari atau apa yang kita dapat dari penerapan membaca intensif maupun ekstensif itu nanti akan berbalik ke kita. Jadi kita akan senantiasa bisa memperbaiki teknik, strategi, skenario, langkah-langkah pembelajaran kita dari apa yang sudah kita lakukan dengan kegiatan membaca itu. Cek apakah Pak Ton terputus. Sepertinya terlempar, Bu Septa. Halo, Pak Ton. Belum ada konfirmasi ya, Kak Ton kemana ini? Ya. Bu Septa dan Bu Fitri, juga Pak Sigit, tadi Pak Ton sudah masuk pada materi terakhir ya? Ya. Sudah masuk materi sudah, terakhir. Bu Farida. Iya. Sudah. Iya.
Apa bisa disimpulkan dan closing saja? Disimpulkan. Iya, sebetulnya yang menyimpulkan biar beliau sendiri ya, tapi karena koneksi. Ya, kan yang tadi sempat mati lampu juga. Oh ya. Baik Bapak Ibu, dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ton tadi, kita dapat mengambil kesimpulan secara umum bahwa sebetulnya membaca itu ada membaca intensif dan ekstensif. Artinya yang intensif tadi lebih cenderung pada pembelajaran ya, yang dalam pembelajaran atau teks bacaan yang berhubungan dengan pembelajaran atau dengan guru. Sedangkan membaca ekstensif itu lebih luas, artinya kita lebih mampu untuk masih dari Pak Ton, tetapi karena beliau memang tadi sejak awal ada masalah sedikit dengan connectivity dengan mati lampu atau bagaimana begitu. Jadi ini Pak Ton sudah tidak gabung dengan kita, karena ini juga sudah di jam tangan saya menunjukkan jam 11.55, kita sudah mundur 25 menit. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ton tadi bermanfaat bagi kita semua. Cek, halo, ini siapa yang dapat bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Nanti untuk materi sudah di-share oleh Bu Fitri, betul Bu Fitri? Sudah di-share ya, ini di chat ya. Di chat yang sudah Bu Farida. Ya. Nanti akan saya share juga di grup MGMP kita. Iya, baik, terima kasih Bu Fitri. Ya. Kemudian untuk presensi juga sudah ya Bapak Ibu tadi ya. Ya, sudah di-share juga. Nanti untuk lebih jauh pembahasan kita tentang MIME, jika masih ada pertanyaan atau masih kurang puas atau kurang terpahamkan untuk materi ini, bisa nanti menanyakan lagi dengan Pak Ton secara pribadi atau kita bahas di grup. Kita punya wadah organisasi MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bapak Ibu dan teman-teman semua. Begitu nggih? Saya akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Terima kasih sekali sudah mendukung acara kami. Semoga kita bisa maju bersama untuk menuju kerubukan yang hebat. Bapak Ibu selalu dalam keberkahan dan kesehatan juga, semua dalam kebahagiaan dan kesuksesan bersama keluarga, dengan pasangan, dengan anak, begitu nih, dengan keluarganya lah ya. Terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu juga di terima kasih atas hadirnya di diseminasi virtual ini ya, yang disampaikan oleh Ketua MGMP kita Bapak Hartono, karena beliau yang mengikuti workshop atau diklat di Semarang. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf saya selaku host, selaku pemandu acara, saya mewakili teman-teman. Barangkali Bu Fitri juga mau ngetikan atau Dek Septa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Cukup ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.